Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Lansia digelandang ke Mapores Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena diketahui mencuri hewan ternak. Satres Narkoba Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan imbauan Kamtibmas melalui siaran dialog interaktif bersama RRI Purwokerto. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Grobogan menggelar pesta rakyat di Taman Kuliner Purwodadi. Di informasi pertama pemirsa, polisi bergerak cepat menindaklanjuti ancaman bom yang diterima SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin pagi ini. Personil langsung mendatangi lokasi, mengevakuasi siswa dan guru, serta melakukan penyisiran di lingkungan sekolah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyisiran dilakukan oleh tim Gegana bersama Densus 88 Anti Teror Polri untuk memastikan keamanan seluruh warga sekolah dan masyarakat di sekitar lokasi. Ancaman tersebut diterima saat siswa dan guru sedang mengikuti upacara pada hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Pesan ancaman dikirimkan melalui pesan pribadi kepada seorang guru dan petugas tata usaha sekolah. Setelah proses penyisiran dilakukan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Batang, Polda Jawa Tengah kembali mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kecamatan Gringsing. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Kapolres Batang, AKBP Veronica. Dalam kasus ini Treskrim Polsek Gringsing berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AA alias Angsa, berusia 33 tahun. Sementara seorang pelaku lainnya berinisial B masih dalam pengejaran polisi dan telah masuk daftar pencarian orang. Aksi pencurian terjadi di perumahan Baitul Ihsan Permai, Duku Sulangsari, Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua pelaku sebelumnya berkeliling mencari sasaran di lokasi yang sepi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka Angsa bertugas menuntun sepeda motor keluar dari teras rumah menuju lokasi yang lebih aman. Selanjutnya, pelaku lainnya yang kini masih buron membobol lubang kunci menggunakan kunci T, hingga mesin kendaraan berhasil dinyalakan. Sebelum akhirnya keduanya melarikan diri membawa sepeda motor tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Humas Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan daring yang menyebabkan puluhan warga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Seorang perempuan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik Satreskrim Polres Bangkalan mengamankan seorang perempuan berinisial F yang diduga menjalankan penipuan melalui skema arisan daring. Polisi juga mengamankan telepon seluler, akun WhatsApp, dan dokumen transaksi sebagai barang bukti. Tersangka diduga menawarkan slot arisan daring dengan iming-iming keuntungan tinggi. Hasil penyelidikan menunjukkan dana peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama dan keperluan pribadi. Adapun modus operandi tersangka itu menggunakan handphone milik tersangka untuk menawarkan arisan online kepada customer-nya atau calon korban. Motif tersangka yaitu melakukan penipuan tersebut untuk menutupi hutang atau tagihan arisan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh tersangka. Dan ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2005 hingga 2026 sekarang. Adapun korban, menurut keterangan tersangka yang sudah kami ambil keterangan, kurang lebih sebanyak 80 orang dengan total kerugian 6M. Pasal yang dikenakan. Pasal yang diterapkan yaitu 492 KUHP junto pasal 126. Ancamannya yaitu 4 tahun tambah sepertiga karena yang bersangkutan untuk melakukan kejahatannya secara berulang. Penyidik memperkirakan jumlah korban mencapai sekitar 80 orang dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Masyarakat yang merasa menjadi korban diimbau segera melaporkan kepada Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Humas Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Usia senja tak membuat seorang kakek asal Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan tobat mencuri ternak. Lansia berinisial H digelandang ke Mapores Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena diketahui mencuri hewan ternak. Pelaku tidak beraksi sendirian. Ia bersama komplotannya secara aktif mencuri ternak warga di daerah Janteh, Kecamatan Kuanyar. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triyasworo menjelaskan sebelumnya 3 orang komplotannya sudah diamankan oleh polisi dan 1 pelaku ditetapkan sebagai DPO. Tersangka ini adalah perannya sebagai yang mengambil langsung hewan kurban. Bukan hewan kurban, hewan curian tersebut yang inisial tersangka tersebut adalah MS. Cara nyurinya gimana, Dan? Cara nyurinya memotong tali hewan yang dikaitkan di kandang. Jadi komplotan curuan berarti kan? Komplotan curian hewan. Sebagaimana diketahui, H merupakan bagian dari jaringan pencurian ternak yang sudah lama diburu oleh kepolisian. Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil meringkus 1 buron dan menyisakan 1 orang DPO lainnya. Dalam aksinya, kakek berusia 84 tahun ini memegang peran krusial, yakni sebagai eksekutor. Sedangkan kawannya yang lain berperan mengawasi lingkungan tempat mereka melancarkan aksinya, serta menyiapkan sarana untuk mengangkut hewan hasil curian mereka. Pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan, serta ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Dari Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim gabungan dari Polres Kolaka dan Polsek Kolaka berhasil mengungkap dugaan tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 3 kg. Seorang pria bernama AS diamankan beserta 1 unit mobil minibus berwarna hijau. Kapolres Kolaka AKBP Yuda Widyatama Nugraha dalam konferensi pers di Balai Wartawan Polda Sultra menegaskan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai mobil yang terparkir di tengah jalan tanpa pengemudi di dekat lampu merah Jalan Pahlawan, Kelurahan Lamokato.
Petugas akhirnya berhasil menemukan sang pengemudi, AS, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watuliandu, dan langsung membawanya ke Mako Polsek Kolaka untuk diinterogasi dan diperiksa secara intensif. Sementara itu, di Res Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Amri Yudi Syamsualam, Rama Wispa, didampingi Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, yang hadir dalam konferensi pers menyampaikan dalam proses pengungkapan dan pengembangan kasus ini, Satres Narkoba Polres Kolaka mendapat dukungan penuh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra. Ya, jadi memang sekali lagi kita dikejutkan lagi di wilayah Kolaka ini ada temuan barang haram narkoba ya dengan berat 3 kg. Jadi memang kalau kita lihat dari kasus sudah tahun 2026 ini sudah 2 kali di Kolaka ditemukan dengan berat yang lebih dari 1 kilo ya. Jadi makanya kita waspadai di wilayah Kolaka ini sebagai pintu masuk melalui kapal ataupun barang yang bisa masuk melalui Kolaka ini peluangnya besar ya. Jadi memang menjadi PR bagi Polres Kolaka seharusnya untuk menjadi atensi ya, karena pintu gerbang termasuknya barang-barang ini secara ilegal ya bisa juga melalui kapal. Memang kita ketahui untuk sumber barang ini rata-rata memang dari Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi Tengah. Jadi memang pintu masuk Kolaka ini adalah pintu masuk yang paling rawan. Imbauan tegas kepada masyarakat khususnya generasi muda agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Polisi mengingatkan bahwa keterlibatan dalam lingkaran hitam narkotika, baik sebagai pengguna maupun kurir, tidak hanya merusak masa depan dan kesehatan, tetapi juga berhadapan dengan hukum pidana yang sangat berat. Dari Humas Polda Sultra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.